Oke, apa kabarnya pada hari ini? Oke, setelah liburan selama berapa hari kemarin? 2 minggu kurang ya. Kurang siti kan ya. Jadi di 12 ini lah genep 2 minggu ya kan. Kalian pasti sudah beristirahat dari. Oke, saya rasa kemarin liburan sudah cukup. Sekarang kita saatnya masuk ke mode pelajar ya kan. Harusnya habis liburan kalian sudah semangat di kelas ini, di pembelajaran yang baru ini. Harusnya udah semangat. Wes gak enek mana wajah keluntrak-keluntruk, wajah lesu, harus sudah fresh karena sudah liburan. Kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan hari ini yang jadwalnya mimpin doa siapa? Mas Ridho ya kalau nggak salah. Silakan dipimpin dengan doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama Ummul Kitab Al-Fatihah. Au Alham Kita lanjutkan baca doa Nabi Musa. Rabbis Untuk mengawali kegiatan saya akan cek dulu kehadiran peserta kalian pada hari ini. Yang namanya saya panggil ngacung yang tinggi. Tinggi loh ya. Fairuz Zaidan Akbar. Hadir? Hadir. Ali Ahmadi. Oh ya. Eisa. Naraya. Sakit. Sakit. Niki. Kia, Rizkia. Oke. Si Faiza hadir? Hadir. Usi. Sakit. Wira. Sehat? Sehat. Yasinta. Oke. Terima kasih. Oke, silakan tempat duduknya dirapikan, baju-bajunya yang belum rapi dicek. Yang bajunya masih morat-marit dirapikan, yang ikat pinggangnya lepas, bawa menongwo, silakan dicek dulu. Pelajaran sudah disiapkan buku pelajarannya? Sudah? Dicek dulu. Hal-hal yang tidak perlu disimpan semuanya, dimasukkan ke dalam tas. Oke, kita peregangan dulu ya. Pastikan posisi duduk yang nyaman, yang tidak nyikut kancane. Kita sebelum mulai pelajaran kita lemas-lemaskan dulu. Kadang kan otot kita habis liburan lemes nih ya kan? Kita peregangan bersama-sama. Ikuti tayangan berikut ini. Ikuti yuk bersama-sama. Ini bisa untuk menghindari penyakit stroke, Mas.
kakinya dientak-entakkan. Saraf itu banyak di kaki, Mas. Dan gak keple, ya. Hey. Nah itu yang di pojok, ayo diikuti gerakannya biar gak ngantuk. Ayo ditarik sampai suaranya keretek gitu ya. Keretek. Nah. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, setelah sedikit peregangan, kita lanjut pada materi yang pertama. Kita langsung gas ya. Kita bahas tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri, ya kan? Ngomong-ngomong, sudah tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan hari akhir? Ada yang bisa? Hari akhir? Hari akhir adalah? Hari berakhirnya semua kehidupan di dunia. Ada pendapat lain? Hari akhir? Hari kiamat, oke. Ada lagi? Hari hancurnya alam semesta, oke. Oke, semua jawaban kalian itu benar. Tidak ada yang salah, karena kalian sudah berani menjawab. Ya kan? Itu sudah benar. Karena namanya belajar, itu tidak ada yang salah. Yang salah itu yang nggak mau belajar. Sebelum kita lanjut ke materi, kita bikin kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas. Pertama, bawa perlengkapan sekolah lengkap dan mandiri. Sudah lengkap? Ada yang nggak bawa bolpen? Nggak ada. Ada. Menghormati guru dan teman sekelas. Oke, menghormati guru, paham ya? Kalau menghormati teman sekelas gimana? Menghargai pendapatnya, tidak membuli dan sebagainya. Oke. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Paham ya ini? Oke, kalau saya menjelaskan berarti kalian mode silent gitu ya. Kecuali kalau saya bertanya baru dijawab. Kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi. Ngerti maksudnya? Kalau diskusi berarti harus memberikan pendapat, terus ikut berkontribusi, gak cuman gandul, ya kan? Gandul kancane. Dan terakhir, menghormati perbedaan pendapat. Mungkin kita nanti akan belajar berkelompok, kita akan diskusi berkelompok. Namanya diskusi itu pasti ada yang beda pendapat, ya enggak? Pasti ada yang beda pendapat. Tugas kita itu adalah menghargai. Oke. Kompetensi awal yang akan kita pelajari yaitu kita akan kalian memahami rukun iman dan hal-hal yang dapat meneguhkan keimanan, ya. Memahami rukun iman dan hal-hal yang meneguhkan keimanan. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa mendeskripsikan pengertian hari akhir. Ya, pengertian iman dan dalil nakli iman kepada hari akhir. Kalian bisa mengidentifikasikan macam-macam nama kiamat. Jadi setelah kita belajar, kamu bisa tahu. Oh ternyata kiamat itu namanya tidak hanya satu. Namanya cuma hari kiamat, bukan. Kalian bisa mengidentifikasikan. Dan kalian bisa mengidentifikasikan gambaran. Identifikasi itu kamu bisa menjelaskan. Gambaran kiamat sugro, gambaran kiamat kubro. Dan bisa mengklasifikasikan kehidupan yang dialami setelah kematian lewat hari kiamat. Dan kalian terakhir, tugas kita nanti adalah membuat karya sederhana, peta konsep, infografis, cara kreatif mengenai perjalanan kehidupan manusia setelah hari kiamat. Ini fakta, kita berbicara fakta. Kalian kemarin pasti mengikuti, melihat berita di mana-mana. Saya ambil dari Kompas, bulan bencana alam di Desember itu menelan 24 korban jiwa. Fakta. Ya.
faktanya bahwa kita akhir-akhir ini sering terjadi bencana alam, benar? Nah, dan namanya juga bencana, itu pasti menimbulkan korban jiwa, pasti. Nah, ada yang bisa membuat sebuah analogi atau memberikan sebuah gambaran saja nih kini apa sih dengan kejadian seperti ini, termasuk kiamat sugro. Oke, ada yang lain yang bisa membuat sebuah gambaran ini nyata. Oke, untuk lebih menguatkan pemahaman dan juga gambaran tentang hari akhir atau iman kepada hari akhir, kita jalan-jalan sebentar. Ini sebuah visualisasi karya sineas Hollywood menggambarkan bagaimana kiamat itu terjadi. Nah, ini adalah gambaran bahwa kiamat itu ada gambaran sederhananya, cukup sederhana. Ya seperti yang tampak pada gambar. Teksturnya kayak es krim ya? Waduh. Nah, kiamat ada dua, sugro dan bro. Oke. Kiamat sugro itu seperti yang disampaikan teman kamu tadi, bencana alam dan sebagainya yang menyebabkan kematian. Itu termasuk dalam kiamat sugro. Ngeri banget. Bagi keluarga, ketika ditinggal seseorang meninggal itu sebagian sudah termasuk dalam kiamat itu bagi keluarga yang ditinggalkan. Maka sebenarnya kiamat itu sudah ada di depan mata kita, ada kiamat sugro, itu sing iso didelok secara langsung. Oke, kita lanjut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kiamat ada dua, ya, ada dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro ditandai dengan meninggalnya seseorang, bencana alam terjadi di mana-mana dan sebagainya. Kalau kamu melihat di fenomena di TV, di media seperti sekarang ini fakta bahwa kiamat sugro itu ada. Kasus pembunuhan terjadi di mana-mana itu kan bukti bahwa kiamat sugro itu ada. Kalau kiamat kubro berarti yang hancur semua alam semesta dan seisinya. Oke, kita lanjutkan. Coba perhatikan video berikut. Sebagian yang misalnya hanya seorang karena sakit, hanya ketika menjalani kehidupan. Selanjutnya yang adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Setelah kita mengalami kematian, kita nanti akan mengalami yaitu yang namanya hari kebangkitan. Ini semuanya mulai dari zaman Nabi Adam sampai kepada manusia akhir zaman. Oke, kita langsung aja sikap-sikap kita bagaimana. Bisa kamu lihat, kita tidak terperdaya oleh kehidupan dunia dan menunda-nunda perbuatan baik, termasuk berusaha menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan kesalahan. Oke, pertanyaan sederhana, ya kan? Apa itu hari akhir? Ada yang bisa menguraikan? Seperti yang tadi sudah disampaikan melalui tayangan video dan juga jawaban dari kalian di awal tadi. Bisa diulangi lagi apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari di mana berakhirnya semua kehidupan di dunia ini. Semua percaya dan yakin kalau hari akhir itu pasti akan terjadi? Yakin?
Yakin, oke. Nah, di antara kalian pasti sudah tahu ya, hari akhir itu hancurnya seluruh alam semesta beserta seisinya. Sedangkan kalau kita beriman kepada hari akhir, artinya kita percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Oke? Ada berapa macam kiamat? Berapa? 2. Apa saja? Sugro dan kiamat kubro. Oke. Jadi kiamat itu ada 2, yaitu sugro dan kiamat kubro. Selanjutnya kita akan menyelesaikan pembelajaran ini, kita belajar secara berkelompok. Permasalahannya, kiamat itu semua orang sudah pada tahu, sudah pada dengar, tapi masih ada di antara kita yang belum meyakini bahwa kiamat itu terjadi. Buktinya apa? Kasus kemaksiatan masih banyak, masih marak terjadi, ya enggak? Oke, kemaksiatan masih di mana-mana dan sebagainya. Kita nanti akan belajar menyelesaikan masalah. Saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke, untuk acara berikutnya, kegiatan berikutnya kita akan duduk secara berkelompok sesuai dengan yang tadi sudah kita acak, ya. Pembagian kelompoknya sesuai dengan nomor urut absen. Silakan bergeser duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Pastikan kamu duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya. Ini sudah dengan kelompok yang berbeda ya? Ya, oke. Tadi yang awalnya duduknya sembarangan, sekarang sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya kan? Kelompoknya masing-masing. Oke, silakan buka buku paketnya, kita buka aktivitas 6. Ya, buka buku paketnya, kita masuk pada aktivitas 3, bukan 6, 3. Aktivitas 3. Aktivitas 3, yaitu kita akan berbicara tentang aktivitas 3, bukan bab 3. Aktivitas 3. Di aktivitas 3 itu ada 2 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ada 2 golongan ya. Ada 2 golongan yang mengimani dan golongan yang tidak mengimaninya, ada dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Jasiyah. Kalian silakan berdiskusi secara kelompok, kalian cari perbandingan perilaku orang yang beriman pada hari akhir dan perilaku pada orang yang tidak beriman di hari akhir, sesuai dengan teks yang ada pada buku itu. Saya akan bagikan form penilaian, nanti silakan dikerjakan secara berkelompok, kalian diskusi secara berkelompok, setelah itu kalian presentasikan. Oke? Nah, silakan diisi judulnya apa, anggota kelompoknya silahkan ditulis. Oke? Kalian boleh atau bisa menggunakan sumber-sumber referensi yang lain. Silakan manfaatkan Chromebook yang ada, silakan mencari sumber dari internet, dari media manapun tentang perbandingan atau perbedaan antara orang-orang yang mengimani hari akhir dan yang tidak beriman kepada hari akhir. Pertanyaan kedua adalah apa yang sebaiknya dilakukan manusia untuk menghadapi hari akhir tersebut. Oke. Maksiat. Menjauhi kemaksiatan. Perilaku orang beriman. Perilaku orang yang beriman. Jadi perilakunya. Sudah selesai? Sudah selesai? Perilaku.
Ya, perilaku orang yang beriman pada hari kiamat. Perilakunya kayak apa? Seperti apa perilaku orang yang berlaku pada hari kiamat? Ada perbandingannya dengan orang yang tidak. Perilaku orang yang beriman pada hari kiamat itu kayak apa ya? Seperti apa? Perilakunya loh ya, bukan aku dari perilakunya orang beriman pada hari kiamat. Ya perilaku. saya melakukan kebaikan, Ya biasa. menjauhi maksiat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi kemaksiatan. Ya jadi perilaku mah ada sama seperti ini kadang yo tadi ada tugangan. Menjalankan maksiat yo perilaku yang mudah. Rasa tugas sudah selesai semua. Saya perhatikan sudah selesai ya. Ya, kelompoknya ya sudah. Kelompoknya Chandra sudah. Sudah. Silakan untuk tampil pertama dari kelompoknya Ali. Silakan tampil ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Silakan presentasikan, perkenalkan diri kalian dulu. Siapa kamu dan anggotanya siapa saja. Oke, silakan dari kelompok Kia. Sorry Ali, sorry. Iya. Apa contoh dari menjauhi maksiat ya, contoh dari menjauhi maksiat. Tidak berzina, ada lagi mau menambahkan? Tidak meminum minuman keras. Mungkin ada kelompok lain mau memberikan komentar. Oke, dinormalisasikan. Silakan Mbak, mungkin ada tambahan. Kan kalau sekarang itu minum-minuman keras kan sudah mungkin seperti biasa ya di kalangan kita. Nah itu kan sebagian orang juga minuman keras tapi juga beribadah. Nah itu apakah termasuk tidak beriman kepada hari akhir? Oke, pertanyaan yang bagus juga dan makjleb. Gimana? Gimana Mbak? Sudah puas? Oke, tepuk tangan dulu buat penanya dan yang juga kelompok di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Demikian tadi presentasi dari kalian. Sekarang kita bikin kesimpulan. Kesimpulannya apa sih tentang hari akhir itu? Apa sih pengertian hari akhir? Sekali lagi, hari akhir adalah hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan. Oke. Ada berapa macam kiamat itu? Ada 2 apa saja?
Sukro dan kiamat kubro. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Karena agar kehidupan kita menjadi lebih mawas diri. Oke? Oke, silakan sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, klik tautan yang saya kirimkan, kita tulis refleksi. Kita jujur-jujuran aja. Silakan diklik bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran ini. Sudah tautannya sudah dikirim kan? Sudah dibuka? Sudah. Silakan ditulis. Terserah kalian. Oke, sudah keluar biasa. Fani yang tadi temen. Oke, sudah ada berapa responden ini? 11 responden. Ada macam-macam nih. Diabaiin dulu. Menyenangkan, biasa, tenang dan sebagainya. Mumet, ya, mumet. 27 responden. Sudah ditulis semuanya? Sudah. Apapun yang kalian tulis itu menjadi refleksi buat kita semuanya, perasaan kita dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang slide nomor 2 sudah bisa dikerjakan? Apa saja yang telah dipahami oleh kalian pada materi ini? Apa saja yang telah dipahami oleh kalian tentang hari akhir ini? Wis paham untuk durung sih? Atau mungkin jangan-jangan malah belum paham sama sekali? Gak apa-apa. Silakan ditulis saja. Oke, saya rasa sudah banyak refleksi yang bisa kita dapat. Apa saja yang telah dipahami, macam-macam ciri-ciri kiamat sugro, hari akhir, pengertian hari akhir, macam-macam kiamat dan sebagainya. Alhamdulillah jika itu sudah menjadi bahan yang kalian kuasai. Saya rasa pembelajaran kita pada siang hari ini cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa materi minggu depan kita akan mempelajari tentang peristiwa setelah hari kiamat. Oke? Jadi nanti dipelajari di rumah. Kita akan belajar lagi minggu depan dengan peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat. Saya rasa cukup untuk pelajaran pada siang hari ini. Silakan dimatikan dulu, dirapikan kembali perlengkapan belajarnya. Kita akan akhiri bersama dengan membaca doa oleh siapa tadi yang baca? Ridho. Oke, saya rasa cukup. Silakan Mas Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Dari kami apabila ada kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qalida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.